Macet ya? Hujan. Iya, hujan. Hujan akunya basah lagi. Nah, teman-teman terima kasih sudah datang dalam kegiatan hari ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang memimpin atau saya sendiri? Ibu Azhar. Langsung saja ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pada kenal belum sih? Belum. Oke, sekarang mending perkenalan dulu ya. Yes. Nah, perkenalannya ini menggunakan kata-kata buat kegiatan ini. Jadi pertama nama dulu, baru nyebutin kata-katanya. Oke, bebas apa aja. Oke. Kata-kata mutiara. Bebas apa aja buat hari ini, kayak motivasi, kata-kata semangat. Ya bebas. Paham kan? Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, biasa dipanggil Sulis. Kata-kata buat kegiatan ini aja kendor. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jelma Musfi. Motivasi hari ini latah belajar mengeluh. Perkenalkan, nama saya Mirhadra Zahra. Kata-kata untuk hari ini, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Fiandini. Kata-kata buat hari ini adalah jangan lupa bahagia. Perkenalkan, nama saya Trika Mulasari. Kata-kata buat hari ini bersyukur selalu dan Masya Allah. Nama saya Karolina Yudhendra. Kata-kata hari ini jangan lupa bernafas. Nama saya Tira. Kata-kata hari ini jangan lupa. Udah kenal nih? Ini. Ya itu, siapa namanya? Oke, udah kenal nih ya semuanya? Udah. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini yaitu ada kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di dalamnya itu sebelumnya teman-teman itu udah pernah dengar belum sih gitu apa sih bimbingan kelompok atau bahkan pernah mengikuti gitu? Belum. Jadi pertama kali ya di sini? Iya. Oke, sebelum memulai, saya ada permainan untuk memulai kegiatannya, yaitu icebreaking-nya. Icebreaking-nya itu tepuk angka. Jadi ada angka disebut sampai 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, dari angkanya itu mempunyai clue satu-satunya mempunyai clue. Clue pertama itu kan 1, tepuk 1 itu oke. Tepuk 2, tepuk 1 tepuk 1 tuh yes kan 1 ya. Tepuk 2 tuh oke gitu. Oke kan 2. Jadi ngikutin gitu. Oke. Terus tepuk 3 semangat. Semangat. Tepuk 4 itu konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5 itu siap dimulai. Siap dimulai. Siap dimulai. Siap dimulai. Paham? Yes. Nah, dimulai ya. Yes. Tepuk 1 yes. Coba ulangin. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap dimulai. Semangat. Dimulai agar teman-teman tuh dapat konsentrasi, terus barang-barangnya gitu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, bisa dilatih terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini merupakan salah satu proses bantuan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang dimana itu di dalamnya itu terdapat pimpinan kelompok itu saya sendiri dan ada anggota kelompok itu teman-teman. Nah, bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Itu suasana aktif. Jadi teman-teman itu saling berdiskusi, mengeluarkan pendapat satu sama lain gitu. Jangan malu-malu gitu. Nah, topik yang akan dibahasnya pun merupakan topik terkini gitu. Topik yang masih hangat-hangat. Tujuan kegiatan ini agar teman-teman tuh bisa mengembangkan potensi, mengetahui info-info topik-topik yang akan dibahas kita nanti gitu. Teman-teman jangan malu-malu gitu untuk
untuk mengeluarkan pendapat satu sama lain. Nah, jadi teman-teman kiranya topik yang menurutnya itu pribadi, jadi cukup sampai di forum ini saja gitu, jangan disebarluaskan. Dan teman-teman di sini dalam kegiatan ini untuk dari awal dan sampai akhir ini bisa bersukarela ya. Oke? Nah, selanjutnya itu ada macam-macam topik, ada 2 topik yang perlu diketahui. Yang pertama itu topik tugas. Nah, topik tugas ini akan disampaikan oleh pimpinan kelompok, itu saya. Terus yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas itu yakni pembahasannya itu dari teman-teman sendiri. Nah, sampai sini apakah sudah dipahami? Pahami Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Kan tadi sudah menentukan topik, terus topiknya juga dari luar diri teman-teman ya. Siap Bu. Oke. Nah, untuk menentukan topiknya, kiranya mana nih yang pengen dibahas, topik tugas atau topik bebas? Tugas. Tugas berarti dari saya sendiri ya? Iya Ibu. Oke. Karena kesepakatan teman-teman itu memilih topik tugas, itu kan berarti dari saya sendiri. Iya. Nah, kebetulan saya ada nih topik yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya tentang anak yang dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Udah pernah dengar belum? Pernah lewat di Beranda. Itu emang bener ya. Jadi kejadiannya itu si anaknya ini awalnya cerita gitu, dia merasa kesakitan, terus pipis juga sakit. Dia bilang ke orang tuanya, ke mamanya sendiri. Pas dilihat, dicek area wanitanya itu sama mamanya. Ini tuh kenapa lebam gitu ya? Nah, jadi kan langsung dibawa tuh ke rumah sakit. Kan karena orang tua takut kenapa-napa gitu ya. Pas dicek, si pihak rumah sakitnya juga ini mah udah maksudnya kayak dilecehin gitu kan. Begitu diselidikin di rumahnya sama orang tuanya ini. Jadi si anaknya ini dipancing gitu buat cerita oleh ibunya sendiri gitu, cerita-cerita bagaimana gitu kejadiannya. Nah, gimana nih tanggapan teman-teman mengenai kejadian ini? Kan itu kan pasti mengenai terkena kan gitu psikologis anaknya. Gimana? Ya pasti terjadi trauma sih Bu. Terlalu berat ya. Iya. Takutnya pas sudah besar malah dibeli sama temennya Bu. Jadi dia punya kan itu kan apalagi di sosial media kan punya Iya. kan jejak digital. Walaupun nanti anaknya udah besar udah lupa, tapi kan masih ada video itu yang kayak ini. Kejadiannya itu gimana? Itu tuh kalau nggak salah orang tuanya Di dari Bali. bukan, itu orang tuanya itu bukan dari daerah sini. Itu orang tuanya itu dari daerah mana ya? Nggak jauh gitu antara Jakarta sama Tangerang gitu. Oh, Iya, nah bapaknya itu kalau nggak salah dari Jawa. Hmm. Nggak tahu Jawanya kemana gitu daerah. Nggak, maksudnya kan anaknya cerita tuh dilecehkan sama ayahnya itu nggak serumah apa gimana? Apanya? Si anak sama ayahnya ini serumah atau pisah rumah gitu? Oh iya, kebetulan si orang tuanya ini emang udah pisah hidup, udah cerai hidup. Ya, sama ayahnya ini. Jadi ceritanya itu si anaknya ini dijemput gitu dengan ayahnya, kayak gantian gitu selama 4 hari. Sampai 5 hari. Berarti di rumah ayahnya. Iya, dibawa di rumah ayahnya. Jadi gantian kayak gitu. Saya dengar katanya itu kejadiannya pas ulang tahun ya? Iya. Jadi kejadiannya juga kan dari Januari, gitu, dari akhir Januari. Nah, baru viral-viralnya itu karena kan ibunya juga ngeser-ngeser gitu agar ada yang membagikan gitu biar viral. Kebetulan sekarang baru viralnya gitu Oh, beritanya. biar kasusnya naik gitu ya, biar kasusnya cepat ditangani. Iya betul. Oke, yang dengar-dengar juga kan si ibunya juga udah ngelaporin ya ke pihak berwajib, cuma ya mungkin karena udah viral itu mungkin pihak berwajib cepat-cepat nanganin kasusnya gitu. Karena kan itu udah apa ya, udah masuk pelecehan seksual kan, apalagi yang pelecehan itu bukan orang lain gitu, ayahnya sendiri. Terus pelecehannya juga kan ke anak-anak gitu ya, ke wanita ibaratnya. Makanya balita kan belum ngerti apa ya, kayak belum ngerti gitu soal seks gitu. Tapi udah
udah digituin. Tapi seharusnya orang tuanya juga harus ngasih edukasi sih buat apa ya, buat kayak gitu, supaya nanti kalau misalkan ada orang atau ya mungkin keluarga gitu yang melakukan kayak gitu, anaknya tuh tahu gitu itu nggak boleh gitu. Mana yang buruk, mana yang baik ya. Iya. Dikasih tahu dari kecil biar kedepannya itu lebih cerah dan ceria kan. Tapi itu apa namanya, kan bukannya ya, saya lihat di sosial media katanya anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Betul. Ayahnya sendiri sudah berbuat yang tidak baik, sudah menghancurkan masa depan anaknya. Itu mungkin hasrat nafsunya itu tidak tersalurkan oleh ibunya, atau mungkin punya tidak sama ibunya, atau mungkin banyak faktor sebenarnya. Daripada jajan di luar, mending Anak-anaknya sendiri. tapi anaknya keren sih, maksudnya dia berani buat cerita ke ibunya, terus kayak oke ibunya tanya pun dia berani jawab terus kayak oh kayak gini loh Bu, kejadiannya gini, terus dia kayak jelasin deskripsi waktu kejadian itu dia posisinya di mana, terus waktunya di mana, terus suasana waktu di kamar di mana. Jadi aku tuh kayak udah benar-benar rinciin jelas kejadian di malam itu di mana. Kejadian juga kan di rumah ayahnya gitu. Terus malam hari, terus katanya di hari ulang tahunnya ya. Terus Terus menurut aku Indonesia sendiri seharusnya punya pembelajaran tentang sex education buat anak-anak. Walau apa ya, sex education itu di Indonesia salah satunya di Asia termasuk Indonesia itu adalah menjadi salah satu hal yang masih pembahasan yang menurut orang tua dan pembahasan yang tabu. Padahal dengan sex education itu anak-anak bisa mengerti apa yang boleh dipegang oleh orang lain dan apa yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi sex education itu sebenarnya sangat penting, harus ada di pembelajaran di Indonesia gitu. Misalnya secara akademik misalkan kayak matematika Indonesia itu mungkin anak-anak bisa gitu loh mengikuti hal itu, belajar membaca. Cuma anak-anak usia kita tuh sebenarnya sama orang tuanya atau kita nanti bakal bisa menjadi calon orang tua nantinya, kita tuh harus ngasih tahu deh ini nggak boleh loh dipegang sama orang lain. Deh ini yang boleh dipegang itu cuma ini. Jadi kalau ada satu sekolah TK di Indonesia yang aku tahu, aku lupa namanya apa, tapi dia jadi kayak PAU gitu loh. Biasanya kayak PAU, kayak sekolah-sekolahnya yang saya 3 tahun udah sekolah gitu loh. Tapi di situ ada pembahasan tentang sex education. Jadi bukan hanya bermain dan bernyanyi, tapi di situ ada pembahasan tentang sex education. Jadi itu gambarannya itu ya apa ya, gambaran manusia kartun, tapi ada bagian-bagian kayak warna merah, warna biru, paham kan kalau merah? Ada tanda gitu ya. Nah jadi kita mulai dari kecil di sekolah itu PAU itu sudah diajarkan tentang sex education. Pendidikan tentang sex education sendiri itu setahu baru ada di Jepang sih jurusannya. Itu sama ada. Itu yang Zafir itu yang dia di Harvard itu ekspertinya kan dia di Jepang tentang itu. Kenapa gitu? kenapa di Indonesia tidak ada? Karena itu berarti banyak orang-orang atau orang tua kan kita yang maksudnya kan kita hidup di dunia ini bukan cuma generasi kita doang kan. Masih kayak nenek-nenek kita itu kan masih menganggap bahwa hal itu tuh tabu. Anak kecil belum boleh tahu pembahasan itu. Sebenarnya kan dari kecil seharusnya sudah diajarkan. Karena sudah beda jauh ya. Iya. Maksudnya kalau misalkan masih dianggap tabu kayak gitu kan, itu kan zaman dulu gitu. Kalau yang ngelakuin kayak gitu langsung dihukum atau apa gitu Langsung kan. dinikahin. Iya, langsung dinikahin. Tapi kalau sekarang kan kalau yang dianggap tabu tuh kayaknya ini tuh harus dikasih tahu gitu loh, harus diedukasi gitu loh. Bukan cuma ke anak-anaknya tapi orang tua yang anaknya nggak boleh tahu gitu. Kan anak itu kan penasaran gitu ya, pengen tahu. Terus kalau misalnya
nggak dikasih tahu kan malah dia nyari tahu sendiri kan. Betul. Iya, nyari tahu sendiri. Nyari tahu sendiri itu lebih bahaya. Iya, nanya ke orang ke apa gitu. Jadi orang tua tuh kayak harus dikasih tahu juga orang tuanya kalau misalkan zaman mereka tuh nggak sama kayak zaman kita. Kalau yang zaman mereka seks itu dianggap punya tabu gitu, dianggap dilarang gitu. Ya kalau sekarang kalau nggak dikasih tahu anak-anak malah ngelakuin hal-hal yang lebih buruk dari zaman dulu. Kalau dari tahu sendiri kan kadang anak perspektifnya berbeda gitu. Misalnya nonton dengan tontonan, mungkin dia berpikir wah tonton ini enak gitu loh, tapi kan itu kan harusnya tidak dilakukan. Mungkin perspektif anak sekarang itu kan beda. Ya, anak juga kan nyari tahu sendiri terus nanya ke orang, entah itu nonton di sosial media ini tuh apa, penasaran kan baca sama dia terus cara praktekinnya gimana gitu kan. Kita nggak tahu kan kalau orang tuanya nggak mantau nggak ngawasin atau ya anak nyari tahu sendiri gitu. Dan penasaran gitu ya. Iya, lebih baik orang tua tuh ngasih tahu sebenarnya apa yang nggak boleh orang lain sentuh, tadi apa yang boleh disentuh sama orang lain. Harus Kan bisa menjaga diri dan education dan sebagainya itu bukan belajar orang-anak juga ya, seharusnya orang tua itu Iya, tahu. harus belajar. Apalagi kan ini kejadiannya sama anak sendiri gitu loh, kayak katanya tadi sampai robek juga ya. Iya kan, pas waktu dibaca tuh ya ini kan diperiksa ke klinik dulu ya, ke klinik terus katanya nggak sanggup soalnya orang-orang yang maksudnya sakit karena emang penyakit sama orang yang disakiti katanya itu beda. Nah terus dibawa ke rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit apa tuh, terus dicek diperiksa nggak bisa juga. Nah ke satu lagi atau ke rumah sakit lagi pas dicek suruh laporan, bikin laporan ke pihak berwajib gitu. Karena ini takutnya ada apa-apa gitu. Ternyata emang pas diselidiki sama anaknya sama ibu itu ditanya benar gitu apa ayahnya ngelakuin hal itu ke anaknya, sampai pas di video tuh bukan cuma suara doang yang ada tuh emang di apa ya di sensor gitu, di sensor cuma mama itu ngomong di bagian paha itunya pada luka, pada biru atau merah gitu. Ya, maksudnya bukan sesuai kapasitas loh, paham nggak maksudnya? Iya. Itu masih kecil dan bapaknya itu udah gede, itu bukan kapasitas, paham kan udah besar. Iya itu maksudnya sama anak kecil umur 5 tahun gitu yang ya harusnya gitu dikasih kasih sayang gitu, apalagi sama ayahnya kan. Iya. Cinta pertamanya dia gitu. Anak perempuan kan cinta pertamanya itu ayahnya dia sendiri. Kenapa ayahnya dia yang harusnya ngasih cintanya itu malah ngasih apa ya penderitaan kayak gitu ke anaknya sejak anak itu umur 5 tahun gitu. Gimana nanti? Tapi kalau udah hasil itu bisa sama hewan menjadi istilahnya. Aku mau nanya deh Bu, itu dia udah traumanya sampai gimana aja? Jadi traumanya itu di event itu bahkan di kakaknya sendiri tuh udah takut gitu, pengennya di orang tua perempuan aja gitu dari yang ibunya gitu. Misalkan di kakaknya sendiri tuh dia masih trauma, takut. Jadi dia takut ketemu sama cowok gitu. Iya, Kalau jadi bisa iya gitu. betul. Gimana nanti ini itu ya? Takutnya nikah aja dia nggak mau. Sampai anaknya ini bilang ke mamanya ya, mama papa tuh jahat ya ternyata gitu. Berarti enggak Bu, berarti secara tidak langsung anak itu paham, Iya, sudah tahu. paham apa yang dilakukan ayahnya. Iya. Karena kadang dia ngomong sama ibunya kan, ternyata ayah sejahat itu, paham dong anaknya. Kan sampai 4 kali. Ya, kurang lebih sampai 4 kali Itu dari di- cerita anaknya. Pas ditanya sama ibunya tuh si anak itu ngomong nggak kalau misal apa ada perlawanan nggak sama dari anak itu sendiri. Dia itu waktu ditanya sama ibunya katanya terus kamu nangis nggak di situ? Iya sih aku nangis gini tapi bapaknya tetap aja ngelakuin itu. Jadi kayak udah ngelakuin perlawanan bapaknya tetap ngelakuin itu, berarti memang paksaan kan. Iya si bapaknya juga
udah tahu dia nggak suka digituin, tapi bapaknya tetap maksa ngelakuin. Iya Allah, semua. Ini mohon maaf nanyanya kayak gini. Itu pakai punya bapaknya atau pakai punya lain? Bapaknya sendiri kalau masih kerja gitu loh. Dia tuh paham, cuma belum ngerti loh punya beda. Cuman jelasin ciri-cirinya doang gitu. Terus soalnya pas lihat videonya benda. Ya jadi yang gimana? Gitu. Dia kan nggak tahu, dia nggak tahu lagi Nggak tahu spesifiknya. kamarnya kan dua. Mungkin dia ngeliatnya ya sama-sama aja. Tadi dia bilang itu kejadian kamarnya dua, terus kayak dia ngeliat ayah tiduran di samping aku. Iya. Itu dideskripsiin bener-bener ya sama dia ingat kayak memorinya udah ketangkep banget. Lagi masa-masanya kan. Tapi dia bilang benda. Itu apa? Dunia tuh kalau dia udah paham ayahnya jahat dan dia udah tahu maksudnya apa yang dilakukan sama ayahnya, gak mungkin bisa lupa. Gak mungkin. Pasti rupanya gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak pernah lupa. Gak pernah. Pasti terekam aja. Udah rekam aja itu di otak dia udah. Meskipun dia udah ketutup sama rekaman atau memori-memori lain, kalau kita kan muncul gitu, muncul secara Tiba-tiba sendiri, ya. gitu. Kayak muncul sendiri, kayak apa ya? Apalagi kalau sampai trauma gitu ya. Iya. Kalau misalkan sampai kayak disentuh aja sama lawan jenis tuh kayak langsung udah pikirannya tuh udah kayak muncul lagi tuh memori itu gitu. Padahal memori itu udah lama gitu ibaratnya kan. Tapi kan kayak hal-hal yang bikin muncul lagi, ya mungkin dia bakalan ingat lagi. Komplain aja dia takut gitu, apalagi nanti waktu makin dewasa dia ketemu banyak orang, dia berbaur di lingkungan tuh pasti kayak ada rasa takut yang bikin dia tuh nggak mau ketemu lawan jenis gitu. Ya. Jangan kan kita tinggal di dunia ini nggak ya kadang ada yang pada mirip atau kadang ada yang Padahal ada yang mirip tuh, dia ketemu sampai bisa juga tahu jadi memori terburuk gitu. Kayak apalagi aku mau mikirnya sampai jam bertanya ya, karena mungkin kalau kuliah itu kan mungkin ada ya kuliah khusus cewek tuh ada. Tapi kan kalau secewek-cewek itu kalau maksudnya kalau apa ya, dia sekolahnya bareng cowok nih kayak kita campur gitu, terus misalkan jurusan dia yang emang memungkinkan itu cowok semua, kayak gimana coba maksudnya mereka udah dia kalau misalnya punya ketakutan yang parah, udah kayak depresi mungkin atau mending di rumah gitu, mendingan gak usah meskipun udah kuliah gitu, tapi udah ngeliat nggak mau lah, udah sampai sini aja gitu. kalau bisa dia juga gak tinggal di Indonesia sih menurut aku, buat ngilangin sih belum tentu juga, cuman Iya, bahwa dimanapun juga selama dia masih punya trauma itu dan traumanya itu masih apa ya kayak melekat di diri dia dan dia belum bisa mengendalikannya, itu bakal susah. Kalau menurut aku kayak satu-satunya cara mau gimana pun dia harus apa ya harus menerima trauma, terus ya benar-benar harus kuatin diri sendiri gitu loh, harus benar-benar diri yang tinggi, harus punya self esteem yang kuat gitu. Pokoknya harus benar-benar nggak apa ya kayak kuat gitu loh, harus benar-benar sama diri sendiri. Kalau misalkan ya dia juga harus terima kalau misalkan udah itu pengalaman dia dapet gitu kan. Artinya ya sekarang kan semua orang juga pasti punya pengalaman buruk kan. Kayak kalau dia punya yang apa kepercayaan diri yang tinggi kan, dia juga mikir semua orang bukan cuma saya punya lah kenangan-kenangan buruk, tapi kan nggak harus kenangan buruk itu sampai saat ini diingatkan, maksudnya kayak ya itu masa lalu gitu, itu hal yang paling buruk dalam hidup saya gitu, tapi untuk masa depan saya harus lebih baik dari masa lalu ini gitu. Kalau dia yang tadi Amira bilang pindah dari Indonesia di negara lain mungkin ya kayak makin bebas gitu, malah makin apa ya, ibaratnya kayak peraturan tuh kan beda ya, kalau di Indonesia hukum gitu, kalau di luar mungkin ada yang kayak pacaran ajak bebas atau kayak ngebolehin berbaur tanpa batas gitu ibaratnya kan, ada aja negara-negara yang kayak gitu kan, dan ketika rumah juga dibolehin misalnya
iya maksudnya Iya. kalau pindah juga Nggak bakal ini memastikan bahwa dia yang bakal tadi dibilang kalau misalkan dia terima ikhlas dengan kepercayaan dia yang tinggi mungkin traumanya itu bakalan hilang. gimana ya nanti ini mau dikosan sendiri. Gak bakal kayak gitu, gak bakal dibalik kayak sama orang tua yang orang tua juga punya trauma sendiri tau. Iya pasti kita juga ngomongnya kayaknya Khawatir sama ini sama yang sendiri. gak kebayang loh, maksudnya pasti dia juga ngerasain pertama kali ngelakuin itu sama ayah itu juga sakit, apalagi anaknya yang belum tahu apa-apa. Itu kan pasti kan kayak ibunya merasakan oh berarti sakitnya tuh 2 kali lipat dari itu, ngerti nggak? Berkali-kali lipat. Terus kayak ya iyalah ibunya nggak trauma apa ya? Kalau misalnya kan kak kalian Iya. itu dalam waktu sekaligus atau Sehari. itu atau Itu setiap hari, jadi malam, setiap malam gitu. Heeh. Kan berarti selama di rumah ayahnya tuh ngelakuin itu aja. oh, Iya bilangnya itu dari si maksudnya anaknya main itu atau setiap apa? malam katanya. Udah 4 kali. Tapi itu kan kalau misalkan kan cerai gitu kan, terus lagi main sama ayahnya gitu, masa ya mamanya ngomong gitu? Maksudnya nanya Oh iya, nelfonnya, nelfon gitu. Sibuk Kayaknya kayaknya. itu kalau itu lagi ada kerjaan gitu loh, jadi anaknya dibolehin sama bapaknya juga karena udah setahun gak ketemu. Jadi bakalan bakalan mungkin cerainya ada masalah. Bisa jadi itu karena jadi masih kan mungkin itu. ya jadi kayak udah lama gitu kan gak ketemu, dia juga gak ketemu ayahnya, jadi mungkin si ibunya juga kasihan kali dan ya apalagi itu mau ulang tahunnya dia gitu, ibunya mungkin mau ngasih kado nih ke anaknya gitu kayak ngasih kenangan gitu, dia pengen Masih sama ayahnya. ayahnya Iya. gitu kan, makanya ya udah diizinin sama ibunya juga. Terus kalau mungkin ibunya kerja atau gimana juga ya ini di situ ibunya juga ngomongin deh. Tapi ya, Cuma kayak anaknya tuh gak cerita langsung gitu. iya kan sempat dihubungin. Katanya si ibunya tuh bilang kenapa Dede nggak cerita, kenapa nggak cerita tadi di malam itu ya. Terus kata si iya ada telepon. Terus kata anak itu kan Dede bangun itu mandi, sekolah, makan itu bilangnya. Ayahnya belum bangun, ayahnya tidur terus, makanya Iya. dia nggak bisa dipegang Berarti kayaknya. pas di rumahnya itu tetap sekolah gitu. Iya tetap. Cuma dia tuh nggak sadar kalau malam itu ini kayak gini terus gitu. Ini masih besoknya sekolah terus malamnya begitu terus aja. Pas di sekolah tuh Sekarang kayak masih walaupun kayak bukan siapa cuma kayak kesayang-sayang gitu loh, tau gak sih? Ngomongin dia aja. emang dulu kayak tahu kan kalau misalnya Ya kalau nggak cerita nggak bakal tahu. cerita nggak kan kelihatan dari fisiknya, misalnya kayak jalannya susah gitu. Pas di sekolah kan lihat deh, ini mbak kalian udah pada besar kan? Kan biasanya kalau misalnya habis melakukan itu kan ada fisik yang kan misalnya jalan. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya itu kan dulunya tidak. Mungkin nggak kali Mungkin ayahnya nggak sepenuhnya nggak sih, maksudnya kayak nggak sampai segitunya. Kayaknya yang sakit, ya mungkin anaknya merasain sakit, cuma sakit ini juga ditahan gitu dan iya nggak bisa jadi. gurunya nggak apa ya nggak spesifik itu merhatiin. Iya nggak sedetail itu. Mungkin anaknya juga kan nggak ditanya juga karena kamu kenapa gitu Iya, atau ini. kamu iya bisa ngapain atau apa gitu kan. Ke temannya juga mungkin kan kalau orangnya apa ya ibaratnya kayak di pelecehin itu kan nggak berani cerita ke siapa-siapa ya kayak malah Walaupun aku emang dia nggak tahu, tapi kayak mungkin ada rasa takut gitu loh. jadi gitu Bu. Jadi bagus ya. Nah, sepertinya teman-teman ini merasa lemes ya, kayak langsung gitu. Nih, saya punya air nih sebelumnya biar teman-teman semangat kembali. Ya. Namanya tepung es jus. Es jus. Iya. Es jus. Oh, dari apa? Jadi biar kayaknya Strawberry. enggak bukan. Jadi kita dulu ya. Ya.
Tepung es jus. Ting tong. Ting tong jus. Tepung es jus 2. Ting ting tong tong. Ting ting tong tong jus. Sampai 3 ya. 3. Tidak cepet gitu. Tepung es jus 3. Ting 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 tong tong tong. Ting 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 tong tong tong. Yes. Jus. Kan gak fokus. Coba dimulai ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepung es jus. Ting tong. Ting tong. Jus. Tepung es jus 2. Ting ting tong tong. Ting ting tong tong. Jus. Tepung es jus 3. Ting 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 tong tong tong. Ting 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 tong tong tong. Jus. Tepuk tangan. Senang nih. Tadi nggak konsen. Udah kan, udah Lex? Udah. Boleh dilakukan kembali. Nah, mengenai kejadian tadi yang sudah dibahas, intinya kan gimana nih? Jadi kesimpulannya, teman-teman ada yang bisa dituduh? Aku Boleh. dari materi yang tadi dikasih tentang pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh teman-teman, kesimpulannya adalah Indonesia harus memiliki pendidikan tentang seks education agar anak-anak ataupun anak SD ataupun kita lebih mengetahui mana yang harus kita jaga dan mana yang harus dihormati oleh anak-anak. Terus kedua, pandangan kita sebagai seorang manusia tuh kepada semua orang, apalagi sama anak, itu harus sehat gitu. Walaupun anak kita tuh dalam diri kita tuh kita sebenarnya hidup di dalam alam bawah sadar kita, akan tetapi ya kita harus sehat gitu. Kita harus sehat apapun itu, jangan sampai merugikan orang, apalagi ayah tersebut merugikan anak tersebut. Terus buat hukum di Indonesia juga, jangan hanya kasus ini viral itu diselesaikan, tetapi semua kasus yang itu pun belum viral itu harus diselesaikan agar pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya itu nggak terulang lagi kayak gini. Itu sih. Bagus kesimpulannya. Nah, untuk teman-teman ada yang mau menanggapi dari kesimpulan yang Amira sampaikan? Cukup ya. Selanjutnya ada kesan dan pesan. Jadi di dalam pembahasan ini tentunya kan ada pesan dan pesannya. Nah, teman-teman ada nggak nih kesan-kesan atau pesan-pesan yang akan dibawa juga, akan disampaikan juga? Siapa nih yang mau? Karena itu Misalnya seru sih Bu dalam diskusi kali ini karena kita ada SDG banyak kan Iya, dari benar. cukup yang lain ini seru-seru bisa ada pengalaman kalian juga seru kan? Pesan yang harus menjaga satu sama lain. iya, entah itu benar, entah itu keluarga ataupun teman sendiri. Berhati juga ya. Iya. Nah, teman-teman terima kasih sudah datang dalam kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.